Pertolongan manusia terbatas, namun pertolongan Tuhan tidak terbatas. Teruslah percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan ragukan bagaimana Tuhan menolong kita. Pasti Dia menolong kita tepat pada waktunya. Alkitab berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang siap dan mau serta mampu menolong kita. Hari ini, serahkan seluruh hidupmu, serahkan seluruh persoalanmu kepada Tuhan Yesus yang mencintai setiap kita. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Mezbah Mujizat. Dan jika Anda diberkati, tolong Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, serta pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang positif, serta share kepada teman-teman Anda yang lain. Jangan pernah ragukan akan kesetiaan Tuhan saat menolong kita. Seringkali kita membatasi cara Tuhan menolong dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita. Percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan menolong saudara. Kalau Anda percaya, ayo coba ketiklah, tulislah, katakan bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Penyertaan Tuhan itu sempurna saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saat kita melewati masa-masa bahagia, Tuhan setia. Namun pada saat kita melewati badai, bahkan lembah-lembah kekelaman, Dia tetap Tuhan yang setia. Dan mari kita akan mempercayakan hidup kita melalui pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan BMC Worship, mari naikkan pujianmu dan penyembahanmu yang terbaik. Sahabat Mezbah Mujizat yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian, sembah syukur kita kepada Tuhan, karena Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Gembala yang baik Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap taat dengan jalan-jalan Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan.
bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Engkau sungguh sempurna Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Kami akan terus berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Walau lelah sekalipun Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Ku selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang percaya sekali lagi katakan haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami aman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau selalu menaungi hidup kami. Rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami berharap Tuhan, Engkau hadir dalam kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Haleluya, terima kasih. Sungguh mulia nama Tuhan, mari kita mengagungkan Dia dan tinggikan namanya
lebih lagi. kasih Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit, yang
kami nyanyikan. Terpujilah namamu Tuhan, segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ajaiblah jalan Tuhan, mulialah nama Yesus. Ayo coba kalau saudara percaya, coba katakan mulialah namamu Tuhan. Sekali lagi katakan mulialah namamu Tuhan. Kembali saya menyapa bagi setiap saudara, sahabat Mezbah Mujizat yang sudah hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Saya Pastor Lukas Kusuma dengan senang hati boleh menyapa setiap saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus terlalu baik buat saudara dan saya. Nah, hari ini sekalian, kita akan belajar sebuah kebenaran firman dengan judul Di Saat Aku Gagal. Di saat aku gagal. Semua orang pasti ingin hidup berhasil. Tidak ada orang yang mau mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi ternyata gagal adalah bagian dari kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri dan bisa menimpa siapapun juga. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, namun kegagalan merupakan proses menuju keberhasilan. Lihat bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka juga pernah gagal. Adam dan Hawa pernah gagal ketika mereka makan buah yang terlarang di Taman Eden itu. Tetapi akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Hidup jauh dari Tuhan, terkutuk, bahkan mereka mengalami kesakitan. Tetapi Adam dan Hawa akhirnya dipakai untuk melahirkan, yaitu manusia di dunia ini, termasuk kita keturunan Adam dan Hawa. Abraham, seorang yang disebut bapak orang beriman, juga pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Saat dia mengambil Hagar, pada saat dia tidak jujur tentang Sarai, istrinya yang cantik, dan berkata itu adalah saudarinya. Musa juga pernah gagal. Bahkan Musa gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa akhirnya Alkitab mencatat di perjanjian baru bertemu dengan Tuhan Yesus dan Elia saat Tuhan Yesus transfigurasi di atas gunung Tabor. Lihat bagaimana Daud, seorang yang mengasihi Tuhan, yang melekat di hati Tuhan, juga pernah gagal. Akibat kesombongannya dia menghitung tentara dan orang-orang Israel yang bisa berperang tanpa mempersembahkan korban. Daud juga pernah gagal jatuh dalam perzinahan. Simon Petrus, murid yang dipakai Yesus memenangkan banyak jiwa, juga pernah gagal menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes Markus, penulis Injil Markus, juga pernah mengalami kegagalan saat ia meninggalkan pelayanan bersama Paulus dan Barnabas. Saudara sekalian, kegagalan merupakan realita hidup yang bisa menimpa siapapun juga. Kegagalan adalah pil pahit agar bisa menjadi obat bagi kesembuhan dan keberhasilan kita. Hari ini ketika Anda sedang melewati keberhasilan, bersyukurlah. Namun jika Anda sedang melewati masa kegagalan, mari kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita saat kita gagal. Ayo yang percaya, coba ketiklah, ucapkan bahwa Tuhan sanggup menolong saya saat gagal. Sekali lagi, Tuhan sanggup menolong saya saat gagal. Mungkin ada saudara yang gagal dalam pernikahan, dalam keluarga. Mungkin ada saudara yang sedang gagal dalam soal ekonomi, pekerjaan,
keuangan. Mungkin ada saudara yang sedang mengalami gagal dalam soal kesehatan, dalam soal pelayanan, dalam soal apapun yang sedang kau lewati. Nah, di saat gagal, apa yang harus kita lakukan? Ketika gagal, apa sih maksud Tuhan di balik kegagalan itu? Nah, kita harus punya pemahaman yang benar tentang kegagalan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Bahwa kegagalan itu biasa. Jadi jangan malu dan putus asa saat gagal. Saya ulangi lagi, gagal itu biasa. Jadi jangan malu dan putus asa saat kita gagal. Ayo coba katakan gagal itu biasa. Haleluya. Saudaraku, jadi kalau Anda sedang melewati kegagalan, Anda pernah mengalami kegagalan, di ke depan mungkin kita pernah gagal lagi. Jangan malu dan putus asa, sebab gagal itu biasa. Gagal itu normal. Cepatlah belajar dari kegagalan tersebut. Gagal itu normal. Cepatlah belajar dari kegagalan tersebut. Bahkan gagal itu manusiawi. Dan teruslah melekat kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Hari ini, saudara sekalian, apapun kondisi kita, mari kita percaya kegagalan kita bisa diubah Tuhan jadi keberhasilan. Ayo yang percaya coba ketiklah, kegagalan saya bisa diubah Tuhan jadi keberhasilan. Sekali lagi, kegagalan saya bisa diubah Tuhan jadi keberhasilan. Raja Salomo memberi nasihat bijak buat kita. Lihat dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Lihat, kejatuhan atau kegagalan tidak hanya dialami oleh orang fasik. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang benar juga bisa jatuh. Orang benar juga bisa gagal. Jadi hari ini, saudaraku, mari kita renungkan kebenaran firman. Bahwa bukan soal gagalnya yang penting, tetapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan, itulah yang jauh lebih penting. Hari ini ketika engkau sedang terpuruk secara keuangan, pekerjaan, ekonomi, tidak ada kerjaan, atau mungkin mengalami kemerosotan atau bahkan kebangkrutan, hutang yang banyak, hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita bangkit kembali. Selama ada Yesus, selalu ada pengharapan. Ingat bahwa salib Kristus adalah lambang positif. Artinya bahwa Yesus sanggup menambah-nambahkan saat kita gagal jadi berhasil. Yesus sanggup membuat yang negatif jadi positif. Dari yang minus jadi surplus. Karena salib Kristus adalah sumber pengharapan kita. Nah, hari ini saudara sekalian, apa yang kita harus lakukan di saat kita sedang gagal? Saya mau bagikan ada 3 rahasia apa yang kita harus kerjakan di saat kita sedang gagal. Rahasia yang pertama adalah tetaplah hidup benar di saat gagal dan berhasil. Tetaplah hidup benar di saat gagal dan berhasil. Coba kita balik lihat di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Lihat, saudaraku, ternyata ada 2 tipe orang yang dicatat di ayat ini. Ada orang benar, ada orang fasik. Nah, pilihlah untuk menjadi orang benar pada saat kita berhasil maupun gagal. Jangan kita memilih menjadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang menentang kebenaran. Orang fasik adalah orang yang selalu mengejek tentang
Tuhan. Nah, selama hidup kita benar, percayalah ayat ini berkata sebab 7 kali orang benar bisa jatuh, bisa gagal. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana dan tidak bangun kembali. Apa artinya, saudara sekalian? Selama kita mau hidup benar, pasti Tuhan bisa bangunkan, bangkitkan kita kembali. Tuhan pasti bisa membuat kita mengalami recovery, pemulihan, bahkan revival, kebangkitan yang besar. Mengapa? Sebab tangan Tuhan menopang orang yang benar. Sekali lagi coba. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopang orang yang benar. Di sini saya memahami kenapa orang benar itu terus bisa bangkit kembali. Walaupun dia sudah gagal 7 kali. Karena ada tangan Tuhan yang menopang orang yang benar. Ayo coba ketiklah, katakan tangan Tuhan menopang orang benar. Sekali lagi, tangan Tuhan menopang orang yang benar. Lihat bahwa dalam Mazmur 37 Daud berkata, ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur, Tuhan menjagai langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ayat 24, apabila ia jatuh, loh, orang yang berkenan pada Tuhan kok bisa jatuh, kok bisa gagal? Itulah kenyataan hidup. Apabila ia jatuh, apabila ia gagal, tidaklah sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan dari kebenaran ini, mari kita belajar bahwa tetaplah hidup benar di saat gagal maupun berhasil. Ada banyak orang waktu gagal mengambil keputusan untuk hidup hancur-hancuran. Dan dia berkata, apa untungnya saya hidup benar? Apa untungnya saya ke gereja? Apa untungnya saya setia melayani? Toh juga saya gagal. Lalu kemudian mereka memilih meninggalkan gereja, memilih meninggalkan pelayanan, hidupnya ancur-ancuran dalam dosa, dalam kehancuran. Justru hidupnya makin terpuruk. Hari ini, di saat saudara sedang terpuruk, jangan ambil tindakan-tindakan nekat untuk akhirnya malah selingkuh ketika engkau gagal dalam keluarga. Malah engkau mengambil keputusan untuk menipu dan berbuat curang atau bahkan korupsi ketika engkau sedang melewati masa sulit soal keuangan. Ada orang justru kemudian nekat, ancur-ancuran hidupnya. Hidup di dalam dosa, maksiat. Ketika dia gagal dan dia berkata, buat apa saya hidup benar? Toh nggak ada artinya. Justru itu sebuah cara berpikir yang salah. Saudara, manusia kalau janji bisa diingkari. Namun kalau Tuhan janji, tak pernah dia ingkari. Ayo coba ketiklah yang percaya, Tuhan selalu menepati janjinya. Haleluya. Coba ketik katakan, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak akan, saudaraku, meninggalkan orang yang benar. Kita memang orang berdosa, namun saat kita percaya Yesus, kita bertobat, kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita jadi orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Selalu akan ada, saudaraku, perlindungan Tuhan, pendampingan Tuhan, selalu akan ada tangan Tuhan yang ajaib. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini ketika dunia lagi edan, jangan ikut-ikutan edan. Ketika dunia sedang dalam keadaan ancur-ancuran, mari kita tetap hidup benar. Ketika teman-temanmu mundur tinggalkan Tuhan dan jadi orang fasik, jadi orang ateis, mari tetaplah hidup setia dan hidup benar dalam Yesus. Ketika teman-temanmu akhirnya rusak-rusakan, selingkuh, bahkan juga bercerai, ancur-ancuran, pilihlah untuk tetap engkau hidup benar.
Karena percayalah, orang yang hidup dalam kefasikan, mereka akan roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Tapi hanya orang yang hidup benar, saat dia tergeletak, tangan Tuhan akan menopang hidupnya. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, tangan Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi, tangan Tuhan menopang hidupku. Hari ini pastikan engkau mau datang kepada Yesus. Datang dengan kejujuran. Akui setiap dosa, kejahatan kita, pelanggaran kita. Bertobat dan tinggalkan dosa. Dan di saat kita kembali hidup dibenarkan Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran. Maka percayalah, dia bisa angkat kita kembali. Saya sudah melihat ada orang-orang yang hidupnya dulu hancur, rusak-rusakan. Tetapi saat dia mau bertobat dan hidup benar, Tuhan mulai angkat satu persatu. Tangan Tuhan mulai menenun, membentuk, mengangkat, memproses. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang berhasil kembali. Bahkan lebih berhasil daripada sebelumnya. Hari ini, pilihlah untuk tetap hidup benar. Jangan ancur-ancuran, jangan rusak-rusakan, tapi tetap hidup benar. Ayo coba ketik katakan, saya mau jadi orang benar. Sekali lagi, saya mau jadi orang benar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita sedang gagal? Yang kedua, belajar dan perbaiki setiap kegagalanmu. Belajar dan perbaiki setiap kegagalanmu. Mari kita balik kembali dalam Amsal 24 ayat 16. Dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, coba renungkan dari kalimat ayat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Pertanyaannya, mengapa orang benar ini sampai jatuh 7 kali? Baru yang ke-8 dia berhasil. Sebab ia membutuhkan waktu sampai gagal 7 kali. Barulah ia belajar dan memperbaiki kesalahannya. Nah, daripada kita membutuhkan waktu lama sampai gagal 7 kali, baru kita belajar dari kegagalan kita, memperbaiki dan bangkit. Lebih baik sekarang, mari kita, saudaraku, menjadi orang yang cepat belajar. Itu sebabnya, saudaraku, jadilah orang yang mau belajar dan perbaiki setiap kegagalanmu. Ternyata dari kalimat ini kita belajar, selain kita harus hidup benar, namun juga diperlukan hikmat, diperlukan kecerdasan, diperlukan kepandaian, agar kita tidak terus mengulangi kegagalan yang sama. Saya ulang lagi. Selain kita harus hidup benar, namun juga diperlukan hikmat, kepandaian, kecerdasan, agar kita tidak terus mengulang kegagalan-kegagalan yang sama. Hanya orang bodoh yang terus jatuh di lubang yang sama. Hanya orang bodoh yang berkali-kali jatuh kena tipu orang soal uang. Hanya orang yang bodoh yang berkali-kali selalu gagal dalam soal keluarga. Hanya orang yang bodoh yang terus jatuh dan mengulang kembali kesalahan dalam soal bisnis, keputusan dalam pelayanan. Nah, Tuhan mau agar kita cerdas, agar cepat belajar, serta memperbaiki kegagalan yang terjadi. Jadi jangan tunggu sampai gagal 7 kali, baru kita mau belajar. Namun kalau bisa, kita hanya gagal sekali, kita hanya gagal 2 kali, sudah cukup. Sehingga kita mulai belajar, iya ya, aku gagal ketika aku sombong. Iya ya, aku gagal ketika aku nggak mau mendengar nasihat istriku untuk mulai hati-hati. Iya ya, aku gagal ketika aku terlalu berani. Iya ya, aku gagal ternyata karena aku penakut. Nah, saudara sekalian, cukup sekali 2 kali saja. Jangan tunggu 7 kali. Baru kita belajar dan baru yang ke-8 kita berhasil. Ingat, jadi orang benar itu penting. Tetapi jadilah orang benar yang cerdik. Ayo coba ketik katakan, jadi orang benar itu penting. Tapi jadi orang cerdik juga penting. Haleluya. Ayo coba lagi katakan, jadi orang benar itu penting.
Tapi jadi orang cerdik itu juga penting. Lihat Matius 10 ayat 16, Yesus berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Orang percaya harus cerdik dan tulus seperti merpati. Kita harus hidup benar, hidup tulus, namun bukan oon, bukan bodoh. Berkali-kali akhirnya ketipu terus, berkali-kali akhirnya kena investasi bodong, saudaraku. Berkali-kali akhirnya gagal terus dalam soal kesehatan. Nah, kita harus hidup benar, namun juga hidup cerdik. Amin. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang akhirnya cepat belajar dan perbaiki setiap kegagalanmu. Jangan tunggu sampai sekian lama. Jangan tunggu tahun depan. Sekarang juga pelajari. Minta Tuhan, beri aku pengertian. Pelajaran apa yang kau mau aku belajar dari peristiwa kegagalanku yang aku hadapi hari ini. Sehingga Anda bangkit, Anda mengalami yang namanya keberhasilan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan saat kita gagal? Yang ketiga, terus bangkit dari kegagalanmu sampai keberhasilan jadi milikmu. Terus bangkit dari kegagalanmu sampai keberhasilan jadi milikmu. Lihat kembali dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Di saat orang lain sudah menyerah kalah, di saat orang lain sudah putus asa, namun kita sebagai orang benar tidak boleh menyerah kalah. Sebagai orang benar kita harus terus bangkit dari kegagalan kita sampai keberhasilan jadi milik kita. Generasi sekarang ini, terutama generasi muda, adalah generasi yang manja, yang terbukti di survei tidak tahan menghadapi penderitaan dan kegagalan. Lihat bagaimana anak-anak muda sekarang dikit-dikit patah semangat. Hanya masalah sepele saja, hanya gara-gara wifi tidak nyambung, sudah marah-marah. Hanya gara-gara saudaraku jerawat saja, sudah bingung, tidak bisa tidur. Iya kan? Lihat saudaraku, bahkan menyedihkan sekali sampai tingkat bunuh diri itu terjadi hanya gara-gara patah putus cinta. Alamak, masih cinta monyet. Monyet aja belum jatuh cinta. Iya kan saudaraku? Tapi akhirnya gara-gara hal sepele, patah semangat, bahkan bunuh diri. Nah, itu tanda generasi yang manja, yang tidak tahan dengan penderitaan. Nah, jangan jadi generasi yang mudah patah semangat, tetapi miliki daya tahan, daya juang yang tak terkalahkan. Ayo coba ketik, katakan, saya mau punya daya juang yang tak terkalahkan. Ayo coba ketik, saya mau punya daya juang yang tak terkalahkan. Ketekunan akan membedakan antara pecundang dan pemenang. Saya ulang lagi, ketekunan akan membedakan antara para pecundang dan pemenang. Ketekunan akan membuat orang mengalami keberhasilan walaupun dia sudah jatuh dan gagal berkali-kali. Hari ini, ayo bangkit kembali sampai keberhasilan jadi bagian kita. Kesimpulannya, gagal itu normal. Yang tidak normal jika kita terus meratapi kegagalan dan jika kita terus tinggal di dalam kegagalan. Dan apa yang kita harus lakukan saat kita alami kegagalan? Yang pertama, tetaplah hidup benar di saat kita gagal maupun berhasil. Apapun yang terjadi, jangan malah memilih jadi orang fasik. Tetaplah hidup benar, karena tangan Tuhan menopang orang yang hidup berkenan, yang benar. Yang kedua, belajar dan perbaiki setiap kesalahanmu. Minta anugerah Tuhan, kalau bisa Tuhan, jangan sampai gagal 7 kali baru aku ke-8 kalinya berhasil. Kalau bisa sekali 2 kali gagal saja, aku bisa bangkit dan berhasil. Dan yang ketiga, terus bangkit dari kegagalanmu. Jangan pernah terus terpuruk, jangan terus kemudian meratapi nasib, tapi terus bangkit dari kegagalanmu sampai keberhasilan jadi milikmu. Saya berdoa, saya percaya, semua sahabat Mezbah Mujizat hari ini apapun keadaanmu, bangkit kembali. Bersama Tuhan, kegagalan bisa berubah jadi keberhasilan. Haleluya. Dan saudara sekalian, Anda bisa terus setia ikuti
program YouTube channel Bethany Miracle Center tiap hari jam 7 malam. Dan saya akan melayani di Indonesia. Bagi Anda yang ada di Manado, Anda yang ada di Bandung, ada yang di Palembang, maupun di saudaraku Surabaya, Balikpapan, Jombang, Jawa Timur, saudara-saudaraku, Anda bisa bergabung, Anda bisa lihat, follow Instagram saya, untuk Anda bisa gabung, kalau bisa kita ketemu, untuk kita saling mendoakan, foto bersama, supaya saling mengenal lebih dalam lagi. Dan selama saya pergi ke Indonesia, Pastor Shirley Kusuma, istri saya juga akan melayani saudara dalam Mesbah Mujizat. Saya yakin akan jadi berkat karena ada pesan-pesan Tuhan yang spesial. Mari kita akan berdoa. Siapa yang mau bangkit dari setiap kegagalan Anda? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan yang menjamah kami melalui firman-Mu hari ini. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami menjadi orang yang patah semangat, mudah putus asa. Namun mulai hari ini Tuhan, kami mau terus bangkit dari kegagalan kami sampai keberhasilan jadi milik kami. Dan ampuni Tuhan kalau seringkali kami menjadi orang yang bodoh. Kami tidak mau cepat belajar, kami tidak mau tidak cepat memperbaiki kesalahan kami, kegagalan kami. Tapi mulai hari ini kami mau bangkit dan kami mau tetap hidup benar di saat gagal maupun berhasil. Hari ini apapun goncangan yang sedang kami alami, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, biar kami mau terus hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Jagai hidup anak-anak-Mu saat dunia tambah gila, biar kami tetap sehat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa dari Yesus, terima kesembuhan Anda. Yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berkati. Yang mengalami pergumulan keluarga, pernikahan, Tuhan tolong. Dan dalam nama Yesus, Tuhan yang mengalami pergumulan pekerjaan pelayanan, Tuhan yang menolong dan memulihkan, menjadikan kebangkitan yang besar. Dan sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan, yang menyertai kita, yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Nah, saudara sekalian, jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook ada Bethany Church, dan ada juga page yaitu PDT Lukas Kusuma. Dan saudara sekalian, ikuti terus program YouTube channel Bethany Miracle Center setiap malam jam 7 malam waktu Jakarta atau Indonesia, dan saudaraku jam 7 pagi waktu Philadelphia, New York, Amerika. Dan Anda bisa ikuti live-nya maupun siaran ulangnya setiap hari, akan jadi berkat. Dan saudara sekalian, mari terus kita dukung dalam doa. Mohon dukung doa untuk pelayanan saya, mission trip saya ke Indonesia, biar menjadi berkat dan banyak jiwa boleh disegarkan, dikuatkan, dan kembali menyala-nyala, kembali kepada panggilan Tuhan. Ingat, kegagalan itu hal yang normal. Jangan pernah malu, bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang, kita pasti berhasil. Ayo coba yang terakhir, coba ketiklah. Katakan bahwa saya pasti menang dan berhasil bersama Tuhan. Sekali lagi, saya pasti menang dan berhasil bersama Tuhan. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan buat semua sahabat Mesbah Mujizat. Sampai berjumpa besok. God bless you.